Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa Pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Oleh karena itu, kita akan mengangkat satu pujian Yesus yang diandalkan. Jemaat dipersilakan dipakai berdiri. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagimu di depan hati ini. Kami mau terus memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir di sini. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyentuh setiap pribadi yang hadir di sini. Biarlah setiap jemaat yang datang tidak sia-sia, tetapi boleh membawa sesuatu yang baru, dari orang-orang yang baru dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Tuhan selalu baik bagi kita. Dia selalu ada untuk memberikan penghiburan bagi kita. Oleh karena itu kita akan mengangkat satu pujian, Engkaulah kekuatan dan Mazmur.
Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang Tuhan Allah, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita kesalahan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk mengakhiri orang yang hidup dari mati. Aku percaya pada Roh Kudus, yang bersama, Rasulullah Roh Kudus, sama berdoa, bagi penyakit dan hidup yang aman.
Berdoa. Bapa di sorga, Bapa itu juga yang hadir di tengah-tengah kami pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Kami ada di ruangan ini sudah mengangkat pujian kepada Tuhan. Kami juga sudah menyampaikan permohonan kami lewat doa yang ada. Dan tibalah bagi kami untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kami memerlukan firman Tuhan dalam hidup ini. Itu kami datang dan biarlah nyatakan itu bagi kami. Supaya kami pulang dari tempat ini menjadi pulang dengan membawa firman Tuhan. Menjadi sosok atau pribadi yang diperbaharui terus. Menjadi sosok atau pribadi yang tetap menyimpan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Tolong hamba-Mu
biarlah selalu ada di dalam urapan yang baru. Terima kasih karenanya waktu ini, dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Baik, sedang jemaat, kita lihat firman Tuhan sebagaimana yang ada di warta ya. Saya kurang tahu, belum saya kirim kali. Amin ya. Udah ya. Lupa. Kita membaca dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Jika sudah menemukan ayat ini, kita akan membaca secara bersama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, iya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang terang. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menurut apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema kita kalau minggu lalu itu bicara tentang ketaatan ya, untuk tetap taat ya, jangan membuat perbandingan ya, tetap beriman di tengah-tengah ketidakpastian ya, tidak terprovokasi oleh nafsu keserakahan, dan tetap mengingat apa yang Tuhan sudah pernah perbuat dalam kehidupan kita. Nah, pagi ini sidang jemaat kita akan membahas tentang firman Allah. Ya, di mana Yohanes yang adalah murid Yesus Kristus, dia sedang diasingkan begitu ya, dibuang karena imannya kepada Yesus di Pulau Patmos. Lalu dia melihat apa yang Tuhan perlihatkan kepadanya tentang berbagai macam peristiwa yang akan terjadi, baik yang terjadi hari itu atau tidak lama lagi setelah itu, maupun apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Maka semua apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ditulis dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir dari Perjanjian Baru, yang penggenapannya tinggal tunggu waktu gitu ya. Karena disebutkan juga misalnya tentang lambang antikristus, tentang peperangan, tentang penyesatan, tentang bidat, maksudnya penyesatan, bencana dan lain sebagainya, yang dimana itu akan benar-benar terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan bersyukurnya sama Tuhan, kita sudah tahu gitu ya, kita sudah dikasih tahu, sekalipun kita tidak tahu dengan pasti kapan terjadinya, tapi hal-hal yang dituliskan itu kita udah tahu, kita punya gambaran yang membuat kita bukannya takut, khawatir, gelisah, tetapi justru semakin membuat iman kita kuat. Amin. Nanti kita akan bahas berkelanjutan tentang kitab Wahyu ini. Dan untuk yang pertama di pasal 1 ayat 1 sampai 3, ini bicara tentang firman Allah, firman Tuhan yang diterima oleh Yohanes, yang disampaikan kepada banyak orang termasuk kepada kita hingga hari ini.
Nah, kalau bicara firman Tuhan itu apa sih sidang jemaat? Pengertiannya yang pertama itu firman Tuhan atau firman Allah adalah perkataan Allah. Perkataan Allah atau perkataan Tuhan yang dikatakan melalui para nabi di perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru. Ya. Saya ulang, firman Tuhan itu atau firman Allah adalah perkataan Tuhan kepada umat manusia melalui nabi dan para rasul. Atau boleh dikatakan juga perkataan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan. Nah, isinya ada petunjuk di situ, ada aturan, ada pedoman yang wajib untuk didengar, dipelajari, dan dilakukan sidang jemaat. Itulah firman Tuhan. Nah, kalau di dalam kita, firman Tuhan itu adalah yang tertulis. Karena itu didapat oleh para nabi dan para rasul. Ditulis, jadilah perjanjian lama dan perjanjian baru. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru, sehingga semua genap menjadi 66 kitab. Ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani, diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, supaya firman Tuhan itu sampai kepada semua orang, semua umat, semua manusia di dunia ini. Sehingga orang boleh mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemahaman tentang firman Tuhan itu penting untuk kita. Amin. Karena kekristenan lepas dari pemahaman, maka lepas juga kekristenannya dalam pengertian jadi bias, jadi tidak tahu apa-apa. Dan tentu tidak demikian, dan tidak harus demikian. Kita harus semakin mengetahui, semakin mampu mencerna segala sesuatu, dan semakin kuat wawasan kita, maka kuat juga tindakan kita. Amin. Dan semakin mempermuliakan Tuhan. Nah, bicara firman Tuhan dalam pemahaman kekristenan itu, yang pertama kalau diperhatikan di ayat 1 tadi, ya. Saya ulang sekali lagi pembacaannya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, yang pertama di sini firman Allah itu berasal dari Allah. Saya ulangi ya, firman Tuhan atau firman Allah berasal dari Allah sendiri yang dinyatakan kepada nabi atau kepada rasul. Dalam hal ini tulisan yang kita baca tadi adalah Rasul Yohanes. Nah, firman Tuhan itu bukan karangan manusia. Sekalipun manusia terlibat, Tuhan memakai manusia supaya berita itu, supaya firman itu, perkataan Tuhan itu diketahui oleh manusia. Tidak mungkin Tuhan memakai binatang. Tidak mungkin Tuhan langsung menurunkan dalam bentuk tulisan misalnya. Entah itu di batu, di tembok, di pohon. Tidak. Tuhan memakai manusia. Maka ada 40 penulis Alkitab itu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan kurun waktunya pun tidak sebentar. Sekitar 1500-an tahun
barulah jadi seperti ini. Jadi Alkitab itu atau firman Tuhan bukan karangan manusia. Bukan mitos, dongeng, cerita yang dikarang-karang oleh manusia sehingga terhimpun menjadi sebuah kitab, lalu menjadi Alkitab. Tidak. Semua mereka mendapatkannya itu dari Tuhan. Jadi firman Tuhan itu berasal dari Tuhan sampai kepada kita dalam bentuk tulisan. Sampai kepada kita seperti ini dengan memakan waktu yang panjang dan melalui berbagai macam proses. Jadi mereka ada di dalam kendali Tuhan. Maka tidak ada namanya Alkitab itu bisa salah. Tidak ada yang keliru. Apalagi untuk dipalsukan sidang jemaat. Terkutuklah dia, kata firman Tuhan nanti dibaca di kitab Wahyu bagian terakhir itu, mereka yang mengurang atau menambah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat harus meyakini benar bahwa ini semua berasal daripada firman Tuhan, berasal dari Allah. Sekalipun manusia terlibat di dalamnya, manusia ada di dalam kendalinya. Di dalam kontrolnya, yang tidak mungkin salah, yang tidak mungkin keliru, yang tidak mungkin asal-asalan. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, di mana yang aslinya? Kalau Alkitab dikatakan palsu, firman Tuhan ini palsu, apa tolak ukurnya? Alkitab ini, firman Tuhan ini tidak perlu didukung oleh berbagai macam pernyataan dan dalil-dalil orang di luar kekristenan. Karena yang di luar kekristenan itu akan merusak dan tidak akan pernah mengakui dan menerima. Yang selalu ada adalah terus menyerang, terus melemahkan, terus menyesatkan, Bapak Ibu. Jadi kita harus kembali kepada dasar iman percaya kita. Bahwa Alkitab atau firman Tuhan ini berasal dari Tuhan. Manusia itu hanya sebatas perantara. Manusia itu hanya sebatas dipakai olehnya. Di dalam berbagai hal untuk apa? Untuk sampai kepada kita. Amin. Jadi sekali lagi bukan karangan manusia, bukan dongeng, yang dimana juga ada yang mengatakan nih Alkitab ini penuh dengan dongeng, itu dari teologi liberal begitu ya. Kita tidak memahami, kita menolak pemahaman yang seperti itu. Sebab kalau Alkitab itu adalah dongeng, maka siapapun bebas membuat narasi-narasi, cerita-cerita. Dan sampai hari ini cerita-cerita dongeng yang katakanlah kita pernah dengar, kita pernah tahu, tidak akan pernah mengubah kehidupan manusia. Tapi kalau orang mengimani Alkitab ini sebagai firman Allah, dia akan berubah. Karena dia diubahkan oleh firman itu sendiri. Amin. Kalau Alkitab atau firman Tuhan dipalsukan, siapa yang berani memalsukan? Karena sudah tertulis jelas, siapa yang menambah, siapa yang mengurang, terkutuklah dia. Dan tentu juga Bapak Ibu kita nggak pernah mau disesatkan. Amin. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, karena firman Tuhan itu memang berasal dari Tuhan, sama seperti apa yang diterima oleh Yohanes, bukan dikarang-karang oleh Yohanes lewat pembuangan di Pulau Patmos karena dia nggak ada waktu, karena dia menderita lalu terjadi halusinasi begitu. Tidak, sidang jemaat. Firman itu datang, firman Tuhan itu didengar, dilihat, ditulisnya, supaya itu sampai kepada kita. Amin.
Dan kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan, maka Bapak Ibu dan saya harus menerima ini dengan penuh hormat dan cinta. Amin. Kalau penuh hormat dan cinta, maka ini harus menjadi prioritas utama. Saya berkhotbah, kalau tidak berdasarkan firman Tuhan, berarti saya pengkhotbah yang sesat, sidang jemaat, dan yang akan menyesatkan. Jadi hari ini yang pertama kita dapatkan firman Allah berasal dari Allah untuk kita. Amin. Nah, yang kedua, di ayat yang kedua itu saya akan bacakan untuk kita. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi apa yang dilihatnya, itu yang dia tulis. Apa yang dia dengar, itu yang dia tulis. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, itu yang dia tulis. Jadi bagian ini mau menyatakan bahwa firman Allah diberikan kepadanya, kepada kita. Jadi kalau yang pertama firman Tuhan itu berasal dari Allah, yang kedua firman Allah itu diperuntukkan untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Yohanes tidak menerima dengan sendirinya lalu untuk konsumsi diri. Dia menerima juga dia bagikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita semua sidang jemaat, bahwa firman Tuhan itu untuk kita, maka kita harus melihat Alkitab ini bagian yang sangat kita perlukan dalam kehidupan ini. Amin. Sesuatu yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu dan saya, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, jangankan yang hari ini terjadi, yang akan datang pun dalam bentuk nubuatan sudah Tuhan singkapkan untuk kita. Saya ulang, sekalipun sekarang ini, atau dengan kata lain, apa yang kita hadapi sekarang ini, Tuhan nyatakan untuk kita, ya, demikian juga untuk yang akan datang. Jangankan yang sekarang, yang akan datang pun Tuhan singkapkan. Jadi karena firman Tuhan ini untuk kita, maka Bapak Ibu dan saya, jadikanlah ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita boleh membaca, apapun kita boleh baca, apapun boleh kita lihat, tapi firman Tuhan ini harus menjadi skala prioritas, mampu menjawab keperluan kita, mampu menjawab persoalan hidup kita, mampu menjawab segala macam hal yang di luar kemampuan kita. Jadi karena firman Tuhan itu penting, Bapak, Ibu, dan saya perlu untuk terus dibaca. Amin. Karena Tuhan itu menjawab kebutuhan kita, ya kita harus dengar firman Tuhan. Di YouTube itu sangat banyak Bapak Ibu. Bagus-bagus lagi. Pembicaranya hebat-hebat. Kalau itu membangun Bapak Ibu, bolehlah itu dijadikan referensi dan dipakai untuk renungan pribadi. Karena setiap hamba Tuhan yang benar, dia pasti berdoa. Dia pasti pelajari firman Tuhan ini. Baru dia sampaikan. Ya siapapun bisa menyampaikan firman Tuhan. Asal ada kemauan, ada usaha keras. Masalah motifnya, motivasi dia menyampaikan firman Tuhan, itu urusannya dengan Tuhan, bukan urusannya dengan kita. Kalaupun dia hanya nyerotos saja
dan tidak menjadi pelaku firman Tuhan, itu urusan dia, bukan urusan kita. Sorry, yang kemarin cukup viral itu. Saya dapat kiriman dari Pak Amin dan juga dari banyak orang ya. Terkenal. Masuk juga di partai politik. Sorry, tapi sadis. Dengan istrinya. Ada yang nonton videonya itu ya. Sempat pakai pisau itu ya. Kepada istrinya. Ya, khotbahnya mantap, saya dengar. Dikenal luas, gelarnya juga doktor. Ya, itulah kelemahan kita kalau mendengar di YouTube. Kita tidak tahu siapa sosok itu, seperti apa dia. Kita nggak tahu. Kita tahu kalau kita sudah mendekat atau dekat, maka kita akan kenal. Tetapi sekali lagi, bukan orangnya, tapi firman Tuhannya. Kalau itu membangun, silahkan. Tapi kalau itu tidak membangun, merusak, memecah belah, menganggap dirinya yang paling benar, menghakimi, saya pikir itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sidang jemaat, firman Tuhan ya diberikan kepada kita. Kalau diberikan kepada kita, maka kita sambut. Seperti sekarang ini, Bapak Ibu datang kemari, ngapain sih bahasa Betawinya? Apa hanya sekedar nyanyi-nyanyi? Doa, kasih kolekte, dengar pengumuman, bersaksi. Tentu yang utama itu adalah firman Tuhan. Maka pada saat firman Tuhan diberitakan, saat itulah kita memberi diri dengan baik. Amin. Sorry. Memperhatikan dengan baik. Dan pembawaan tiap-tiap hamba Tuhan berbeda-beda sesuai karakternya. Ada yang monoton, ada yang lucu, ada yang bahasanya sederhana, ada yang bahasanya tinggi. Ya. Sekalipun seperti apa Bapak Ibu, pasti ada sesuatu yang baru kalau kita memang datang untuk dengar firman Tuhan. Pasti paling tidak satu yang kita dapatkan. Amin. Jangan sampai kita pulang tidak tahu apa-apa. Dari minggu ke minggu, apa sih firman Tuhan tadi? Bila perlu memang firman Tuhan itu dicatat. Tapi kan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sejak masa pandemi kita terus membuat YouTube-nya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa dengar lagi. Ya kalau nggak suka atau bukan nggak suka ya, kalau jenuh, bosan dengar saya khotbah, ya cari pengkhotbah di YouTube, nggak apa-apa. Yang penting iman Bapak Ibu terbangun. Amin. Kalau itu diperuntukkan untuk kita, ya benar-benar serius kita menyimak dari awal sampai akhir gitu. Apa sih maksud Tuhan kepada kita secara pribadi, secara keluarga, secara bersama-sama? Itu penting Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan kita abaikan, dengan kata lain kita nggak sukai, lebih kita banyak nonton TikTok, YouTube, game, apalagi ya buku-buku yang lain,
Alkitab hanya seminggu sekali dibaca di gereja, ya, dengar khotbah, tidur, dengar khotbah pikiran kemana-mana, dengar khotbah ya nggak konsentrasi, ya nggak bakal dapat apa-apa. Ya. Jadi yang kedua itu firman Allah diberikan kepada kita, ya, tidak dirahasiakan dan bahkan dalam segala hal Tuhan kasih tahu untuk kita. Amin. Saya kurang tahu Bapak Ibu, ini terakhir di bagian ini, kalau ada pergumulan, tantangan, sulit, pernah atau tidak menemukan jawaban di Alkitab? Maksudnya pas lagi sedang bergumul, lalu kita baca firman Tuhan ini. Kena dengan kehidupan kita. Itu jawaban Tuhan untuk kita. Amin. Kita lagi bergumul, kita lagi dalam persoalan, lalu kita datang ke gereja, lalu kita mendengar firman Tuhan dan mengena dalam hidup kita. Itu berarti Tuhan nyatakan firman-Nya untuk kita. Lalu Bapak Ibu nonton, dengar di YouTube firman Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Itu membuktikan Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk kita dan menjadi jawaban di dalam kehidupan ini. Amin. Nah, yang ketiga, kita perhatikan di ayatnya yang ketiga itu. Berbahagialah ia yang membacakannya dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Firman Allah harus diteruskan kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat, Yohanes dapat lewat penglihatan. Yohanes tidak diam atau mendiamkan firman itu untuk konsumsi pribadi. Tidak. Yohanes setelah mendengar, setelah melihat, mengalami, dia tulis. Lalu apa yang dia alami, apa yang dia dengar, lewat tulisan itu tersampaikan kepada banyak orang. Dan termasuk kepada kita saat ini. Amin. Kalau itu tidak dia sampaikan kepada orang melalui tulisan, kita pun tidak tahu apa-apa, sidang jemaat. Jadi pada bagian ini hendak mau menyampaikan kepada kita, menekankan kepada kita bahwa firman Allah yang kita dapat, apakah lewat perenungan pribadi, lewat apa yang kita dengar, kita harus teruskan kepada orang lain. Kita harus bagikan kepada orang lain. Bukan berarti kita mau menggantikan pengkhotbah. Bukan. Bukan berarti kita mau menggantikan apa yang ada di YouTube itu. Tapi kita mau meneruskan pesan Tuhan itu apa sih? Maka tadi saya katakan, firman Tuhan kalau dianggap penting, maka akan dicerna dengan baik, dan setelah itu dibagikan, diteruskan kepada yang lain. Amin. Saya kurang tahu Bapak Ibu berani atau tidak ngomong tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu saudara kita, teman kita, yang dimana mereka juga menghadapi tantangan, yang bisa jadi dia mau cerita atau tidak cerita. Kalau yang mau cerita enak, yang tidak mau cerita dan dianggap sesuatu yang sifatnya rahasia, siapa tahu Tuhan mau pakai kita. Amin. Misalnya di tengah-tengah kesibukan yang ada, lalu kita kutip dalam pembicaraan kita, firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
pergumulan-pergumulan berat yang Bapak Ibu temui. Lewat pergumulan yang berat itu, ada firman Tuhan yang menguatkan, yang menghibur Bapak Ibu dan saya, kena dalam hidup kita, bagikan kepada orang lain. Amin. Jadi jangan hanya cerita kita makan apa, rasanya bagaimana, berapa harganya, enak atau tidak. Itu penting. Tapi itu berarti nggak bagi orang lain. Tidak. Bukan berarti kita tidak bisa bicara atau menyampaikan apa. Pokoknya lihat situasinya. Kalau memang Tuhan dorong Bapak Ibu untuk sampaikan sesuatu kepada orang itu, sampaikan. Jangan ditahan. Jangan ditahan-tahan. Amin. Tapi gimana mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain? Di kepala kita sendiri nggak ada firman Tuhan. Nggak mungkin Bapak Ibu perbendaharaan yang terbatas dibagi kepada orang lain. Kecuali perbendaharaan kita itu banyak. Pasti ada-ada saja. Saya terakhir kemarin ya kunjungan ke tempat Pak Apris. Ya, sebelum berpindah ruangan dari lantai 6 ke lantai 4. Saya bilang, Ibu Ratmi, kuat ya. Sabar ya. Kuat dan sabar. Kenapa? Karena lagi dalam situasi yang sulit. Pak Apris dipikir hanya satu penyakit, habis disinar, habis dioperasi, selesai, sehat, baik. Ternyata ada lanjutannya. Seperti cerita, masuk ke bab berikutnya. Yang terkait dengan bab sebelumnya, kalau itu buku atau cerita. Gak mudah. Harus ngurus sendiri suami. Siang malam mendampingi. Anak diurus oleh orang lain. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngomong panjang lebar Bapak Ibu. Sabar. Firman Tuhan ada nggak bicara tentang kesabaran? Ada. Sabar. Ibu harus kuat. Ibu harus sehat. Udah cukup. Ya, sabarlah dalam penderitaan. Firman Tuhan. Nanti di kitab Wahyu ini, di bagian kitab jemaat di Efesus itu, kalau Bapak Ibu baca, itu tentang pencobaan, tentang penderitaan yang ada batas waktunya nantinya, yang harus diterima dan dijalani. Tidak selamanya penderitaan kesusahan itu ada, melekat dalam diri seseorang. Ada waktunya. Jadi harus sabar. Hanya dengan kata sabar saja Bapak Ibu. Kuat. Itu ternyata sudah menyentuh hati Ibu Ratmi. Maka saya berharap sidang jemaat di sini danyalah saling peduli. Tanya kabarnya bagaimana lewat WA, lewat video call. Karena kita tidak bisa hadir lewat WA, tanya. Itu udah satu penghiburan. Itu bagian dari melaksanakan firman Bapak Ibu. Tapi kalau diam, nggak kunjungan juga enggak, kasih WA juga enggak, telepon juga tidak, yang lain juga tidak, itu belum menjadi pelaku firman. Belum. Masih jauh. Kekristenan itu tidak begitu sidang jemaat. Kekristenan itu apa yang didengar, dilakukan. Itu sebentar lagi kita akan masuk di poin itu.
Jadi bicara tentang firman Allah harus diteruskan, disampaikan kepada orang lain. Lewat kita, dengan firman Tuhan yang ada pada diri kita, orang lain dikuatkan. Amin. Orang lain dihiburkan. Orang lain ada jalan. Orang lain dibukakan pemikirannya. Sehingga dia bertindak. Dan menemukan jalan keluar dari apa yang dia gumuli. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita perhatikan masih di ayat yang ketiga itu, bahwa firman Allah yang diterima hendaknya disambut dengan sukacita dan dilakukan. Udah khotbahnya nggak menarik kalau di khotbah ya, dalam menyampaikan firman Tuhan. Udah khotbahnya nggak menarik, pembawaannya datar, ya susah untuk diterima. Saya juga masih terus belajar Bapak Ibu tentang berkhotbah, ilmu berkhotbah itu. Ya, sampai hari ini gimana supaya firman Tuhan yang disampaikan itu benar-benar menarik kepada sidang jemaat, benar-benar mengena dengan kehidupan sidang jemaat. Berusaha sedemikian rupa Bapak Ibu, supaya setiap kali saya berkhotbah sidang jemaat terberkati. Tapi kalaupun katakanlah pembawaan saya dalam menyampaikan firman Tuhan tidak seperti yang diharapkan, olah sendiri itu firman Tuhan. Amin. Baca ini Alkitab untuk hari ini, katakanlah tadi Wahyu 1 ayat 1 sampai ayat 3, lihat apa sih maksudnya, pesan apa sih yang ada di bagian ini, olah sendiri. Jadi kalau berpikir sendiri, olah sendiri, saat firman Tuhan disampaikan, dapat itu, pasti Bapak Ibu. Yang tadinya mau ngantuk, yang tadinya pikiran kemana-mana, sekarang enggak. Kenapa? Karena kita tahu, kita menerima setiap firman Tuhan itu penuh dengan sukacita. Kalau menggerutu, apalagi kalau itu tidak menarik baginya, bagi kita, nggak dapat apa-apa. Yang ada adalah apa? Yang ada apalah? Apa sidang jemaat? Ngedumel. Yang ada apa? Ya nggak dapat apa-apa. Pada saat Bapak Ibu dan saya dengar firman, karena kita sambut dengan sukacita, kita mau dengar firman Tuhan, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan, maka kita akan menyimak dengan baik. Itu kalau di atas mimbar. Tapi kalau di rumah baca Alkitab, kita sediakan waktu, kita renungkan, kita nggak akan terkecoh dengan suasana yang lain. Untuk 10 menit, 20 menit, katakanlah seperti itu. Saya biasakan kirim ayat-ayat di apa namanya? Di grup WA ya. Cuman 1 ayat atau paling banyak 2 ayat. Nggak perlu penjelasan panjang lebar. Bapak Ibu lihat aja ayatnya, lalu apa maksudnya, udah cukup. Oh, maksudnya ini. Tuhan maunya seperti ini. Sukacita. Kalau sudah sukacita, senang dengan firman Tuhan, maksud saya, mendengar dan membaca, udah senang, maka Bapak Ibu pasti nangkap. Amin. Kalau sudah nangkap, pasti itu dilakukan. Gak mungkin orang melakukan firman Tuhan kalau dia nggak nangkap. Bagaimana dia nggak nangkap? Ya karena hatinya sendiri, dia sendiri. Kemana-mana. Kita belum pernah buat survei ini. Sekali-sekali buat survei tentang firman Tuhan. Ya, mudah-mudahan sih nanti bisa gitu ya. Saya mau tahu juga ini sidang jemaat.
saat dengar firman Tuhan itu A, misalnya ada pilihan ya. Saat mendengar firman Tuhan, A, ngantuk. B, mikirin hutang. C, malas. D, ada pertandingan bola. Ya. C, galau. Mana nih presentasinya? Yang kedua, pengkhotbah itu harus seperti apa sih? A, menarik omongannya. B, menarik bawaannya. C, ganteng. D, cantik gitu. 1, 2, 3, buat lagi. Firman Tuhan itu menarik. A, di YouTube. B, di mimbar GKRI. C, gak tahu sama sekali. Nah, kalau nggak tahu sama sekali ini yang repot Bapak Ibu. Ya. Jadi bagian ini penting Bapak Ibu ya. Untuk apa kita datang ke gereja? Tentu untuk dengar firman Tuhan. Amin. Nah, kalau mendengar firman Tuhan, kita sendiri yang harus mengolah diri kita, pikiran kita. Supaya pulang dari sini ada yang baru. Pulang dari sini ada sesuatu yang kita lakukan dari firman Tuhan. Ya, jadi hari ini saya tidak berlama-lama bicara tentang firman Allah karena minggu lalu panjang gitu ya. Panjang dan lebar sampai jam 12 lewat minggu lalu. Nah, hari ini kita bicara tentang firman Allah itu adalah bahwa firman Allah berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia. Yang kedua, firman Allah diberikan kepada kita, bukan untuk orang lain. Ya, firman Allah harus diteruskan kalau sudah kita terima. Yang keempat itu firman Tuhan harus disambut dengan sukacita dan dilakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Pak Tony pimpin doa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih ya Bapak, pada hari ini adalah perkenan yang tersampaikan. Yang disampaikan, yang telah hari ini dapat melakukan dengan datang bahkan juga kita dengan kami bahkan punya dengan anak olehmu karena kami semua dapat kami lakukan dengan baik. Terima kasih Bapak, kau berkata ini dan berkata kalau yang kami semua Bapak. Terima kasih Yesus. Amin. Tapi sebelum itu kita akan melakukan satu pujian Allah peduli. Jemaat bisa berbangkit berdiri.
Allah yang kami kenal dan mengenal kami, Allah yang memilih kami untuk menjadi umat kesayangannya, adalah Allah yang sungguh-sungguh mengerti dan peduli atas hidup kami. Orang tidak akan mungkin mengerti dan peduli karena orang terbatas, bahkan punya persepsi sendiri. Tetapi Tuhan selalu hadir, tidak pernah tidak hadir dalam berbagai situasi kehidupan ini. Sebelum kami pulang, kami mau berdoa bersama-sama Tuhan. Mau menyerahkan sekali lagi untuk Pak Apris ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Beracara atas hidupnya Tuhan, terjadi pemulihan dan kesembuhan baginya. Bagi manusia tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karenanya kami berdoa bersama, terjadilah mujizat itu Tuhan. Pak Apris boleh sehat kembali, boleh berkumpul kembali dengan anak dan dengan istrinya. Bekas operasi yang ada di kepalanya, bahkan tumor yang tersisa, jaringan yang ada, dimatikan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga penyakit yang ada di dalam tubuh, di bagian hati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bolehlah Pak Apris disembuhkan oleh Tuhan.
Ibu Ratmi diberikan kesabaran, daya tahan untuk menanggung beban ini, dan dia tetap sehat. Demikian juga dengan Naldo Tuhan. Bahkan dengan bosnya Pak Apris yang begitu peduli. Kami berdoa bersama, berkati juga bosnya atau atasan di mana dia bekerja. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk kami sekalian yang ada di tempat ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami tetap dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan di tengah-tengah berbagai macam virus, bakteri, di tengah-tengah berbagai macam polusi yang ada, bencana, niat-niat orang jahat, kecelakaan lainnya kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah keadaan kami dan keluarga kami senantiasa baik-baik saja. Kami berdoa untuk pekerjaan kami. Tidak mudah di dalam pekerjaan yang ada Tuhan. Tapi Tuhan yang akan menghiburkan. Tuhan yang akan memberkati segala macam pekerjaan kami. Tuhan yang menyediakan berkat khusus untuk kami. Dengan caranya Tuhan memelihara kami dan menolong kami mewujudkan apa yang kami mimpikan Tuhan. Kami berdoa biarlah rumah tangga kami tetap harmonis, tetap baik-baik saja. Dan biarlah anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami mengerti tentang situasi kondisi yang ada. Biarlah mereka punya daya juang yang kuat, kemampuan yang kuat untuk menerobos yang tidak atau sulit diterobos. Karena ada Tuhan Yesus. Kami ingin melihat anak-anak dari setiap sidang jemaatmu di tempat ini. Anak-anak yang unggul. Anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Anak-anak yang diberkati. Anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Masa depan yang baik. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Apa yang diusahakan, dikerjakan oleh sidang jemaat, oleh kami semua, biarlah Tuhan buat berhasil. Demikian juga karakter kami Tuhan, sifat-sifat kami. Tuhan yang mengikis karakter atau sifat yang kurang baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan dan sesama. Mampukan kami Tuhan untuk mengendalikan diri. Mampukan kami untuk berkata-kata yang baik dan benar. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman. Terima kasih. Remaja, pemuda kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat mereka mulai mengenal lawan jenis, biarlah mereka ada di dalam kekudusan. Saat mereka mengenal lawan jenis, mereka mulai berpikir untuk masa depan. Dan biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Tetap mencari yang seiman, yang percaya kepada Yesus Kristus, dan sungguh-sungguh menghidupi nilai-nilai kekristenan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk istri Pak Puji yang juga menanti untuk lahir anaknya yang kedua. Tuhan tolong jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cukupkan segala keperluan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu dan anak sama-sama sehat, sama-sama selamat. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohon Tuhan menyertai kami di dalam perjalanan pulang. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus,
menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.